Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar Radio Roja Cilengsi yang Allah muliakan, demikian juga roja-roja di kota-kota lain, Radio Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Bogor, Roja Surabaya, dan ada roja di kota lain. Demikian juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain. Juga pendengar radio-radio sunnah lain yang ikut merelay kajian kita di sore hari ini. Tak lupa menyapa juga para pemirsa Roja TV, pemirsa Al-Asmaul Husna TV, pemirsa Asil TV, Surau TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada. Dan juga para netizen melalui akun dan media sosial apapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang urusan yang berkaitan dengan muslimah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa jenis penyimpangan yang dilakukan oleh mayoritas muslimah di berbagai belahan dunia ini, ya, di berbagai negara, termasuk di kita di Indonesia. Nah, sekarang yang harus kita lakukanlah taubat dari seluruh penyimpangan-penyimpangan yang pernah dibahas. Apa yang harus kita lakukan agar kita mampu meninggalkan semua penyimpangan tadi? Sebab banyak orang tahu itu salah. Banyak orang tahu kita harus berhenti dari kesalahan itu. Harus taubat dengan taubatan nasuha. Faidah taubat di pertemuan yang lalu sudah kita terangkan. Tapi tetap saja tidak bisa meninggalkan semua penyimpangan perbuatan buruk yang pernah kita bahas tersebut. Apa yang menyebabkan kita demikian dan bagaimana yang harus kita lakukan agar kita mampu bertaubat dari semua itu. Makanya berikut ini akan kita bahas al-umurul mu'inah ala tarki tilkal mukhalafat wa thabati ala dhalik. Beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan bisa istiqamah di atas hal itu. Poin pertama adalah islahul qulub. Tentu saja memperbaiki hati. Karena apa? Karena semua yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, sikap zahir kita, itu semua hanya pelaksana. Pemerintahnya adalah hati. Yang berkuasa, yang memberi instruksi adalah hati. Makanya apa yang diucapkan mulut, ekspresi wajah, dilakukan oleh tangan dan kaki, kemana kaki melangkah, apa yang dilihat, apa yang difikirkan, semuanya itu adalah indikator dari kondisi hati, gambaran dari kondisi hati. Amalannya buruk, itu cermin dari kondisi hati yang buruk. Amalannya baik, itu gambaran dari kondisi dan keadaan hati yang baik. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Ana ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb.
Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik keadaannya, baik pula lah seluruh jasadnya. Mananya bila kondisi hati ini yang disebut segumpal daging tadi. Keadaannya baik, maka seluruh amalan yang dilakukan oleh jasadnya, oleh anggota badannya, itu akan baik pula, dan apabila rusak, maka rusak pula lah. Ingatlah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Oleh karena itulah maka memperbaiki akhlak, memperbaiki tingkah laku, memperbaiki amalan harus berawal dari memperbaiki hati. Hatinya baik, amalannya baik. Nggak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Nah, ini kuncinya, perbaiki hati. Timbul pertanyaan bagaimana caranya. Berkata muallif, wala yakunu salahul qalbi illa bi islahil fara'id. Liannaha min a'dhabi asbabi ziyadatil iman wa taqwiyatihi. Tidak akan maslahat kondisi hati, tidak akan baik kondisi hati kecuali dengan memperbaiki amalan-amalan yang fardu yang Allah wajibkan kepada kita. Karena mengamalkan amalan yang fardu itu merupakan sebab-sebab terkuat bertambahnya iman dan menguatnya iman. Makin hebat, makin bagus, makin sempurna untuk ukuran manusia ya. Makin sempurna pelaksanaan dari kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada sesama manusia, maka akan makin kuatlah iman, makin bertambahlah iman, dan itu mencerminkan makin baiknya hati kita, makin bersihnya jiwa kita. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis qudsi, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah yang menciptakan kita, menciptakan hati kita, mengatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita, tentu saja Allah yang lebih tahu bagaimana caranya agar hati ini bisa maslahat, bisa baik, bisa bersih, bisa bagus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'ataituhu, wa la in ista'adhani la'idannahu. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah seorang hamba atau hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding bertaqarrub dengan apa-apa yang telah aku wajibkan kepada dia. Jadi upaya pendekatan diri kepada Allah yang terbaik, cara taqarrub yang terbaik kepada Allah adalah dengan cara melaksanakan apa saja yang Allah wajibkan kepada kita, rukun Islam itu. Dan kewajiban-kewajiban lain di luar rukun Islam, itu adalah cara pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai. Yang pertama, lakukan hal-hal yang wajib. Kedua, lakukan hal-hal yang Allah perintahkan yang hukumnya sunnah. Allah berfirman dalam hadis kursi yang menjadi lanjutan dari kalimat tadi. Kata Allah, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah. Sampai aku mencintainya.
Allah mencintai dia karena dia melaksanakan yang fardu juga yang sunnah. Orang Sunda bilang fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah akan cintai dia. Faida ahbabtuhu. Nah ingat. Apa yang akan dialami oleh orang itu kalau Allah sudah mencintai? Faida ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintainya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Wa yadahu allati yaftishu biha, dan aku pun akan menjadi tangannya yang dengan kedua tangan itulah dia bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itulah dia melangkah. Wa in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia meminta apapun kepadaku, minta sesuatu, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'uidhannahu, dan kalau dia minta perlindungan pasti akan aku berikan perlindungan. Hadis ini sahih. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Imam An-Nawawi juga menukil hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Mahabbatullah. Ini menjelaskan bahwa cara terbaik untuk bisa membersihkan hati sehingga dicintai oleh Allah adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan pertama melaksanakan yang fardu, kedua tambah dengan yang sunnah. Maka pasti orang itu akan menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang sudah dicintai oleh Allah sehingga Allah menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar, penglihatannya yang dengannya lah dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak, menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan berjalan, dan seterusnya. Apakah mungkin orang itu akan lebih mendahulukan keinginan hawa nafsunya sehingga terjerumus ke dalam maksiat dan melakukan perbuatan yang Allah murkai? Mustahil. Tidak mungkin. Bahkan ketika orang tersebut meminta kepada Allah agar Allah memalingkan dia dari semua kemungkaran, berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan, niscaya Allah akan berikan permintaannya, niscaya Allah akan berikan perlindungannya. Karena Allah menyatakan, wala in ista'adzani in sa'altani la'ataitu wa in sa'alani la'ataitu. Kalau dia meminta apapun kepadaku, pasti akan aku berikan. Maka orang yang sudah dicintai oleh Allah berdoa, ya Allah palingkan seluruh keburukan, kemungkaran, kejelekan dariku. Allah akan berikan. Kalau dia berlindung, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari semua keburukan, kemungkaran, kejelekan. Allah akan berikan perlindungan seperti itu. Oleh karena itulah salah satu cara dan cara yang paling efektif, efisien untuk taqarrub kepada Allah, untuk membersihkan hati adalah taqarrub. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan semua yang Allah fardukan. Salat, ya, saum Ramadan, zakat, haji, umrah minimalnya bagi yang belum mampu haji, ya. Terus thalabul ilm, jangan sampai stay at home, tinggal di rumah mengabaikan thalabul ilm. Masih bisa thalabul ilm melalui radio, melalui TV, melalui internet, tapi yang didengar, yang dibuka adalah kajian-kajian yang bermanfaat. Thalabul ilm dan yang lain-lainnya, ya. Itu kunci yang pertama. Untuk bisa benar-benar bertobat, meninggalkan segala macam yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, perbaiki hati. Untuk memperbaiki hati, laksanakan semua yang Allah fardukan dan juga yang Allah sunnahkan.
Terus. Wa min a'zami maftaradahu Allahu alaina as-shalah. Di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang paling agung adalah salat. Salat ini media komunikasi, dialog antara kita dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Makanya Allah mewajibkan salat ini kepada Nabi SAW tidak melalui perantara malaikat Jibril, tidak, langsung dipanggil. Dalam peristiwa apa? Peristiwa Mi'raj. Dipanggil langsung ke langit, ke Sidratul Muntaha. Allah pun menjelaskan tentang kondisi di Sidratul Muntaha ketika Nabi SAW dimi'rajkan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW ketika Mi'raj telah melihat bentuk rupa asli dari malaikat Jibril. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ketika Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Warna-warni yang super indah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ya. Ma zaghal basar wa ma tagha, sampai penglihatan itu fokus, nggak bisa berkedip, nggak bisa berpaling ke yang lain. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau Nabi SAW telah melihat tanda-tanda yang besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peristiwa ketika dimi'rajkan, saat itu menerima perintah sholat. Saking agungnya ini sholat, kewajiban yang luar biasa agungnya dalam panah Allah Azza wa Jalla. Makanya kewajiban yang paling agung seusai 2 kalimat syahadat setelah tauhid adalah sholat. Yang apabila kita melaksanakan sholat dengan sempurna, memenuhi rukunnya, wajibnya, sunnahnya, khusyuknya, terus tata caranya, sholat kita sebagaimana tata cara sholat Nabi SAW. Siapa orang yang sholatnya demikian, la sholaha batinuh wa zahiruh. Pastilah akan baik kondisi batinnya dan juga zahirnya. Nah, sholat seperti itu yang menjadi pencegah dari perbuatan-perbuatan buruk, keji dan mungkar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lahirnya perbuatan buruk, perbuatan bejat, keji dan mungkar dari diri seorang itu gambaran hatinya itu. Kalau sholatnya bagus, baik dan benar, maka tidak akan ada perbuatan buruk. Karena tercegah oleh sholat yang menunjukkan sholat itu bisa memperbaiki kondisi hati. Hati yang baik tidak akan melahirkan perbuatan yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah sholat yang diterima. Sholatun maqbulah indallahi azza wa jalla. Sholat yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyempurnakan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, khusyuknya, niat keikhlasannya, ya. Baru ada dampak, ada athar, ada efek terhadap hatinya. Ibarat ibarat dibersihkan hatinya dari noda, dari dosa, dari kotoran. Makin bagus kualitas sholatnya, makin bersih hatinya. Makin sering sholat dengan kualitas yang bagus, makin
suci jiwanya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian apabila di hadapan rumah ke salah seorang dari kalian ada sungai yang besar, bersih, jernih, lalu kalian mandi sehari 5 kali, masih adakah kotoran yang menempel tersisa di badannya? Kata para sahabat, tidak. Demi Allah tidak ada. Demikian juga sholat, menghapus dosa dan kesalahan, membersihkan hati dari syahwat dan syubhat. Nah yang seperti ini, sholat yang seperti ini yang bisa membersihkan hati. Akhirnya dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini menunjukkan sholat adalah salah satu di antara ibadah yang sangat agung yang bisa membersihkan hati dan jiwa kita. Sampai orang itu terjauhkan dari keji dan mungkar seusai sholat. Sebaliknya bila sholatnya cacat, sholatnya itu banyak bolong dan kekurangannya dari segala aspek. Dari aspek kekhusyuan, belum tentu 10% dari sholat kita meraih kekhusyuan. Dari segi niat mungkin ada niat-niat duniawi. Siapa tahu kalau rajin sholat mah rizkinya jadi mengalir deras. Siapa tahu kalau rajin sholat mah karirnya nanjak terus. Siapa tahu kalau rajin sholat mah dagangannya laris terus. Akhirnya ketika apa yang diinginkan dari dunia yang dia harapkan dengan sholatnya itu tidak tercapai, dia kecewa lalu sholatnya nurun. Sholatnya dikurangi, belang-belang, sampai mungkin saja ditinggalkan. Karena niatnya salah untuk dunia. Tahajud setiap malam. Ditanya kenapa? Rajin amat tahajud. Biar dagangan saya laris. Biar anak saya yang jomblo cepat dapat jodoh. Biar karirnya naik. Dunia. Niatnya keliru. Ya. Oleh karena itu mungkin aspek niat. Selain kekhusyuan tadi. Mungkin aspek mutaba'ah yang kurang. Mutaba'ah itu mengikuti tata cara sholat Nabi SAW. Mungkin kita tambah-tambah, kita kurang, kita robah dan seterusnya. Baik gerakan-gerakannya ataupun doanya yang dibaca dalam setiap gerakan sholat. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahaya apa tidak? Ya iyalah bahaya. Kalau umpama niatnya untuk dunia, untuk pujian, untuk uang, untuk karir, untuk segala macam yang sifatnya duniawi, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ditolak itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu bergantung pada niat dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan ketika seseorang membagi dua niat, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia, Allah tolak. Dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan atau tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amal soleh, amal yang disyariatkan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Dibagi dua tuh niatnya. Taraktuhu wa syirku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Ditolak. Nih kalau niat keliru begitu. Termasuk dalam hal sholat. Bahaya kalau sholatnya tidak mutabah kepada Nabi SAW. Kita tambah, kita kurang gitu ya. Kita rubah tata cara sholatnya. Bacaan-bacaannya. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat
Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata alaihi salatu wassalam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari aku, maka itu amalan tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Dari Aisyah juga, siapa orang yang mengada-adakan satu amalan yang tidak aku contohkan, tidak aku ajarkan, maka amalan itu tertolak. Nah, kalau tertolak baik karena tidak mutabah atau karena tidak ikhlas atau karena tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya nggak ada efek ke dalam hatinya, nggak akan membersihkan jiwanya, nggak akan mensucikan batinnya. Akibatnya seusai sholat tetap keji dan mungkar. Sholat seperti ini yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diancam dengan azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wail itu celaka bagi orang yang sholat, itu orang yang sahun dari sholatnya, dan orang-orang yang ria. Bukannya diberi keselamatan, ganjaran, pahala, keridhaan, malah Allah mengancam wail. Celaka orang yang sholat seperti itu. Makanya seusai sholat tetap aja keji dan mungkar. Berkata mu'alif, wa inna min a'zami ma'adha'nahu min arkanis sholat al-khusyu' wa tu'manina fil arkan. Di antara rukun-rukun sholat yang banyak kita abaikan, banyak diabaikan oleh manusia adalah dua. Kekhusyuan dan tumaninah ketika melakukan gerakan-gerakan yang menjadi rukun sholat. Jarang orang yang khusyuk. Padahal yang khusyuk ini yang memperoleh jaminan. Jaminan apa? Jaminan kebahagiaan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka salat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa ruh, bangkai aja itu. Dan seorang hamba tidak akan memperoleh pahala dari sholatnya kecuali sesuai dengan kadar kekhusyuan yang dia dapatkan di dalam sholatnya. Berapa persen pahala dari sholat kita? Tergantung berapa persen kekhusyuan yang kita raih dalam sholat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibn Hibban, juga Imam Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli wa la'allahu alla yakuna lahu minha illa ushuruha aw tusuha aw thumunuha aw subuha aw sudusuha aw khumusuha aw rubuha aw thuluthuha aw nisfuha." Ada seseorang yang sholat tetapi tidak ada pahala yang dia dapat dari sholatnya kecuali hanya 1/10-nya atau 1/9-nya atau 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau hanya setengahnya. Dan semuanya itu bergantung kepada kadar kekhusyuannya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kata beliau, wa innama yaqwil amdu ala hudurihi fis sholah wa insyghalihi fiha bi rabbih azza wa jalla idza qahara syahwatahu wa hawahu. Wa illa qalbun qad qaharathu asy-syahwah wa asarahu al-hawa
Wa wajada syaitanu fihi maq'adan tamakkana fihi. Kaifa yakhlusu minal wasawis wal afkar. Kata Imam Ibnu Qayyim, hanyalah yang membuat seorang hamba kuat konsentrasi kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan kuat juga menyibukkan diri dengan Allah selama di dalam sholatnya adalah apabila dia mampu mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Kalau tidak, hatilah yang terkalahkan oleh syahwat, tertawan, terbelenggu oleh hawa nafsu, dan setan memperoleh tempat di dalam hatinya untuk menguasainya. Bagaimana mungkin orang itu bisa lepas dari was-was dan pikiran-pikiran duniawi dalam pikirannya, termasuk di dalam sholat. Di luar sholat yang kepikiran aspek duniawi. Bagaimana caranya bisa dapat uang banyak, dapat kekayaan yang melimpah. Bagaimana caranya agar karirnya nanjak terus. Agar bisa memperoleh pangkat, jabatan, kekuasaan yang bisa menjamin kesenangan hidup di dunianya. Itu yang memenuhi pikirannya, hatinya, obsesinya, cita-citanya itu. Maka kalau itu yang mendominasi hati dan pikirannya, otomatis di dalam sholat pun ke bawah-bawah. Gampang bagi setan untuk mengombang-ambingkan hatinya, pikirannya, jiwanya, ya, hayalannya di dalam sholat. Dalam sholat pun kepikirannya urusan dunia. Karena apa? Karena hatinya tertawan oleh hawa nafsunya. Hatinya terbelenggu oleh syahwatnya. Dan itulah mainan setan untuk mengombang-ambingkan pikiran dan kondisi jiwa manusia. Berdasarkan hal itulah maka raihlah kekhusyuan di dalam sholat. Salah satunya kata Imam Ibnu Qayyim, jangan biarkan hati kita terbelenggu oleh hawa nafsu. Jangan biarkan jiwa kita ini tertawan oleh syahwat kita. Kaitkan cita-cita kebahagiaan hidup kita hanya untuk di akhirat. Jadikan dunia ini hanya sebagai media untuk bisa bahagia di akhirat. Jangan sebaliknya menggadaikan akhirat untuk meraih keuntungan dunia yang sementara. Salatnya nggak akan bisa berkualitas, ya. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk bisa khusyuk dalam sholat di dalam sholat? Kalau tadi aspek eksternal. Agar bisa khusyuk dalam sholat, maka kaitkan jiwa pikiran kita ke akhirat, bukan ke dunia. Sehingga di luar sholat pun kita hanya berpikir akhirat, berpikir surga, berpikir neraka, berpikir alam kubur, berpikir hari kiamat, berpikir padang mahsyar, berpikir ketika kita ini ditimbang amal-amalan kita, berpikir ketika kita nyebrang sirat yang terbentang di atas neraka menuju surga. Itu di luar sholat mikir begitu. Apapun kejadian yang kita lihat di dunia selalu terkait akhirat. Para ulama ketika melihat ada orang sedang membakar kambing dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat ketika wajah-wajah ahli neraka dibolak-balikan di atas api. Nangis dia. Ingat akhirat. Ketika seorang anak diusir oleh ibunya karena nakal. Ditutup pintunya, anak itu kembali menjerit-jerit, ibu buka pintu, saya minta maaf, saya berjanji gak akan mengulang-ulang kembali kesalahan. Terus mengetuk berkali-kali sampai akhirnya ibunya membukakan pintunya untuk anaknya. Dia menangis, apalagi Allah. Sebesar apapun kesalahan hamba, bila hamba itu bertobat kembali mengetuk pintu tobat, maka Allah akan bukakan pintu tobat baginya. Itu selalu begitu. Mengaitkan apapun yang ada di dunia dengan akhirat.
Kalau di luar sholat seperti itu, maka di dalam sholat lebih-lebih lagi. Karena di dalam sholat semua bacaan, zikir ya yang kita baca dalam sholat mengaitkan kita kepada akhirat. Kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Kepada ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa sinerginya, betapa sesuainya, betapa matchingnya antara gerakan dan doa. Ketika kita ruku, ruku itu sikap ketika kita menghinakan diri, membungkuk, ya. Kita merendahkan diri, menghinakan diri. Allah Maha Suci dari kehinaan dan kerendahan, maka kita baca Subhana. Maha Suci Allah, artinya Allah suci dari kehinaan. Terus kita merendah, menghinakan diri, menyebut nama Allah yang agung. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Kita sebut Allah yang maha agung ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan cara yang ruku. Dengan cara ruku. Ketika kita sujud, kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika merendahkan diri, kita sucikan Allah dari kerendahan. Subhana. Maha suci Allah dari kerendahan. Terus kita sebut Allah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sebut Allah tertinggi ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai kepala yang kita agungkan kita taruh di tempat yang paling rendah. Sesuai kan? Ada penghayatan ya di dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Maka klop jiwa, pikiran, hati kita dengan bacaan dan dengan sikap tubuh ketika sholat. Jadi itu yang pertama dalam masalah secara eksternal, bebaskan diri kita dari syahwat, dari belenggu dunia, dari hawa nafsu. Nah, kedua secara internal, apa yang harus kita lakukan agar sholat kita khusyuk? Di antara hal yang bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat adalah menyempurnakan gerakan sholat dan bacaan sholat. Cara berdiri yang benar, cara ruku yang benar, cara sujud yang benar, cara duduk yang benar. Pelajari ketika kita umpamanya ruku, ya pelajari. Bagaimana posisi tulang punggung? Orang kan jarang perhatian posisi tulang punggung, harusnya lurus, nggak boleh bengkung. Di mana kedua tangan ini diletakkan ketika ruku? Apa di batok lutut, di bawah lutut, apa di atas lutut? Bagaimana posisi jari? Apakah rapat ataukah renggang? Ya. Bagaimana pandangan melihat kemana? Bagaimana si tangan sikut? Apa bengkok? Apa lurus? Semua itu rinci diterangkan dalam hadis. Bagaimana ketika sujud? Berapa anggota sujud? Ya. Dijelaskan dalam hadis ada 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Bagaimana posisi jari-jari? Apa rapat? Apakah renggang? Apa sama dengan ketika ruku ataukah berbeda? Bagaimana posisi tulang punggung? Ya, di mana tangan ini diletakkan? Apa sejajar dengan bahu ataukah di pinggir lutut, kiri kanan lutut, ataukah rapat dengan lutut, ataukah renggang dengan lutut? Perhatikan itu. Rinci dalam hadis diterangkan. Kita bukan saatnya membahas masalah fikih kaifiat sholat. Makanya tidak akan dijelaskan. Cuma itu gambaran umum. Terus panjangkan rukunya, sujudnya, i'tidalnya, duduknya. Panjangkan sujudnya bukan tiarap, bukan ngadapang. Itu bukan sujud. Maksudnya lamakan. Sebagaimana Nabi SAW pun demikian. Dan ini yang menyebabkan orang tidak bisa khusyuk karena apa? Karena tidak sempurna dalam melakukan gerakan-gerakan sholat. Tidak dilamakan, tidak dinikmati. Antara gerakan sikap dalam sholat dengan bacaan tidak dinikmati. Ini yang merampas kekhusyuan kita dalam sholat. Rasul SAW antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud,
duduk antara dua sujud itu hampir sama lamanya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam Bukhari dalam kitab sahihnya secara mukhtasar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Ramaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu qiyamahu wa ruku'ahu wa i'tidaluhu ba'da ruku wa sujudahu wa julusahu baina sajdatain ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa." Aku memata-matai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat. Tentu saja itu dilakukan karena ingin benar, ingin seperti salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kan gitu ya. Maka diperhatikan. Maka aku temukan antara berdirinya, rukuknya, i'tidal ba'da ruku, sujudnya, duduknya antara dua sujud, dan juga antara salam dengan berpalingnya beliau dari sholat, itu kira-kira sama lamanya. Tumaninah banget. Sa'id bin Jubair mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ma shallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu min hadzal fata," yakni Umar bin Abdul Aziz. Qal faharazna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudi 10 tasbihat. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun seusai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sholatnya lebih mirip daripada sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding pemuda ini nih. Yang dimaksud pemuda itu adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Seorang khalifah yang agung, yang disebut termasuk minal khulafair rasyidin. Termasuk salah satu khalifah rasyidin. Ya. Keilmuannya, kesolehannya sudah menjadi buah bibir. Sampai Anas menyatakan, aku belum pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding pemuda ini. Maka Sa'id bin Jubair menyatakan, maka aku pun mengintip tata cara salat Umar bin Abdul Aziz. Maka aku hitung ketika ruku, kira-kira beliau membaca 10 kali tasbih, dan ketika sujud juga membaca 10 kali tasbih. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Kalau kita kan umumnya 3 kali pun ngebut. Sampai-sampai vokalnya itu enggak jelas, subhanallah sudah gitu kan, enggak jelas. Kalau beliau ya jelas. Orang Sunda bilang atra, jentre, eces ya, tandas, tegas gitu. Subhana rabbiyal azim. Sambil dihayati. Sesuai dengan posisi kita menghinakan diri di hadapan Allah, kita sebut sifat Allah yang agung 10 kali. Bayangkan. Ketika sujudnya juga 10 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, yang ada hadis yang barusan itu diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad ya, dan sanad hadis itu hasan. Dalam hadis lain masih dari Anas, ma sholaitu khalfa ahadin au jaza salatan min Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Kanat salatu Rasul sallallahu alaihi wasallam mutaqaribah. Aku tidak pernah sholat di hadapan seseorang pun yang lebih sempurna sholatnya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan-gerakannya lamanya hampir sama. Demikian juga sholat Abu Bakar, ya. Dan demikian juga sholat Umar, dia memanjangkan sholatnya pada waktu sholat fajar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Qama hatta naqul qad auham. Thumma yasjudu wa yaq'udu baina sajdatain hatta naqul qad auham.
Rasul SAW ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Terus beliau berdiri lama sehingga kami menyangka beliau mungkin lupa atau ragu. Saking lamanya. Selesai Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud. Lama sampai saking lamanya kami menyangka beliau lupa. Terus ternyata bangkit. Terus duduk di antara sujud dan lama. Sampai-sampai kami juga berkata dalam hati, beliau lupa atau ragu. Padahal tidak, itu karena lamanya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Berdasarkan hal itulah maka cara untuk meraih kekhusyuan diantaranya dengan memanjangkan, melamakan setiap gerakan sholat. Lalu ngapain kita selama berlama-lama dalam gerakan sholat tersebut? I'tidalnya lama, rukunya sujudnya lama, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ya tentu saja membaca doa dan zikir yang diperintahkan, yang dicontohkan. Apalagi ketika ruku, boleh kita tambah dengan doa setelah tasbih, setelah membaca subhana rabbiyal azim. Berapa aja? 10 kali boleh. Lebih dari 10 kali juga boleh. Lebih panjang lebih baik. Terus sujud, ditambah setelah subhana rabbiyal a'la 10 kali boleh, lebih juga boleh. Lalu berdoa dengan doa yang sesuai dengan keinginan kita. Ambil doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh diambil doa dari Al-Quranul Karim tanpa niat membaca Al-Quran di dalam sujud. Tapi membaca doa, cuma doanya pas diambil dari Al-Quranul Karim. Nah, seperti itu. Itu akan menikmati, ya. Akan ternikmati. Oleh karena itulah ini yang akan menyokong kekhusyuan kita di dalam sholat. Makanya untuk mendukung hal tersebut, kita harus termotivasi menghafal banyak doa. Dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dalam sholat. Oleh karena itulah maka tak heran apabila ada para ulama yang menyatakan, saya heran kepada orang-orang kenapa ketika sholat tidak berdoa, ba'da sholat malah berdoa. Bukan dilarang berdoa ba'da sholat, bukan. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, termasuk di antara saat yang mustajab untuk berdoa itu ba'da sholat fardu. Boleh berdoa dalam sholat fardu. Cuma yang diherankan, ketika sholat itu saat terdekat dengan Allah, kenapa itu tidak dipakai untuk berdoa? Terutama ketika sujudnya. Doa yang banyak ketika sujud. Ini ketika sholatnya tidak berdoa, seusai sholat setelah putus komunikasi dengan Allah karena sudah salam, baru berdoa setelah jarak antara kita dengan Allah jauh lagi, baru berdoa. Keliru. Baca doa-doa. Hafalkan doa-doa dari Rasulullah SAW. Semua keinginan kita, dunia akhirat, contoh doanya ada dari Rasulullah SAW. Ketika kita resah gelisah, risau dan galau, sedih karena ada sesuatu yang difikirkan, silakan baca atau hafalkan doa mengusir kesedihan, baca tuh di dalam sholat. Sehingga beres salam kanan, salam kiri, kemudian wirid, tak berdoa pun tak mengapa karena doanya sudah dipanjatkan di dalam sholat yang menjadi momen yang lebih mustajab dibanding di luar sholat. Sekali lagi, perkataan para ulama tadi bukan berarti tidak boleh berdoa pada sholat fardu, bukan. Boleh. Tapi yang diherankan kenapa di dalam sholat ketika kita terdekat dengan Allah tidak berdoa, di luar sholat malah berdoa. Sekali lagi, ini pernyataan bukan berarti dilarang berdoa di luar sholat, bukan. Boleh, bagus berdoa di dalam sholat atau di luar sholat atau kapanpun. Tapi kenapa di dalam sholat tidak, gitulah. Maka dengan cara seperti itu lamanya kita di dalam sholat akan ternikmati. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mencontohkan bagaimana lamanya beliau ketika sholat.
Dan ini sekali lagi lamanya kita dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud hanya bisa kita lakukan ketika kita sholat sendirian. Kalau berjamaah nggak bisa. Sebagai imam kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Sebagai makmum kita nggak bisa berlama-lama. Kalau imamnya tidak lama ya kita harus mengikuti gerakan imam. Satu-satunya momen di mana kita bisa berlama-lama dalam sholat kita adalah sholat sunat. Itu sendirian. Lakukan sendirian di rumah, tak ada orang yang tahu. Ya, ini akan membantu kita untuk apa? Untuk meraih kekhusyuan. Ini yang pertama. Kedua, mutabah. Salah satu cara meraih mutabah itu adalah cara meraih kekhusyuan dengan mutabah. Mengikuti sunnah Rasul SAW. Pertama, siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW, itu Allah akan tolong, akan bantu, akan Allah balas. Allah itu disebut dengan sebutan syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Maha pembalas terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu balasan kebaikan seseorang Allah berikan di dunia. Salah satu balasan orang yang benar ibadahnya Allah akan berikan ketenangan, ketentraman atau manisnya iman. Salah satu balasan yang langsung Allah berikan kepada orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan al-Islam ini, Allah berikan dukungan berupa hidayah, berupa dimudahkan, berupa dikhusyukan. Makanya Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar kemudian berkata, innama sona'tu hadha lita'tamu bi wa lita'lamu sholati. Aku melakukan hal ini hanya dalam rangka agar kalian mengikuti aku dan agar kalian mengetahui tata cara sholatku. Kalau beliau menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika orang sholat, tapi tata cara sholatnya berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, terancam tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan, sholat tapi nggak ada contoh dalam melaksanakan tata cara sholatnya, tidak mencontoh aku, itu tertolak. Suatu saat Hudzaifah melihat ada seseorang sholat, tapi ruku sujudnya itu tidak sempurna. Tidak tumanina. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu an? Kata Hudzaifah, di sini dalam kitab Sahih Bukhari, ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan sholatmu seperti ini, berarti kamu mati bukan di atas fitrah yang Allah telah menciptakan Nabi SAW di atas fitrah tersebut. Perhatikan dua aspek ini, ya. Itu aspek kekhusyuan tadi dan aspek mutabah, dan itu besar sekali pengaruhnya kepada kebersihan hati. Di saat orang melakukan sholat tidak khusyuk, hatinya tetap kotor. Tidak ikhlas, hatinya tetap kotor. Tidak mutabah juga hatinya tetap kotor. Dan kotornya hati akan melahirkan kotornya perbuatan. Fahsya dan mungkar tetap lahir dari perilaku orang tersebut. Karena hati yang kotor disebabkan karena sholatnya tidak menjadi pembersih terhadap hatinya. Inilah cara yang pertama untuk membersihkan, memperbaiki hati, perbaiki sholat. Ya, inilah yang bisa kita terangkan di dalam sore hari ini. Insya Allah poin-poin berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas materi kajian ilmiah yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman untuk para pendengar maupun pemirsa yang tentunya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Baik para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin terhubung melalui layar telepon. Baik, kita coba angkat di layanan line telepon di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu. Nah. Setiap kewajiban yang Allah perintahkan itu tumbuh pahala. Setiap kemaksiatan itu tumbuhnya dosa. Saya di buku cetakan Ilin itu gimana ya, apa misalnya pahala kayak fisika nilainya berapa, matematika nilainya berapa, apakah kayak gitu Tat? Mau nasihat Tat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Baik, Ibu dari Cibinong, barakallahu fiik, sudah bertanya barusan ya. Iya. Setiap perbuatan Allah beri pahala dan apabila ditinggalkan dapat dosa. Seolah-olah perhitungan banget kita gitu ya. Apakah itu ikhlas? Sama dengan mengerjakan matematika, nilainya begini-begini. Atau sama dengan seperti pedagang gitu. Seolah-olah kita ini bisnis dengan Allah. Ya, kalau umpah kita beribadah dapat keuntungan. Kalau enggak kita rugi. Apakah memang benar demikian? Dan apakah ini tidak keluar dari zona keikhlasan? Iya, terima kasih. Tentu saja tidak. Tidaklah Allah dan Rasul-Nya mengiming-imingi kita dengan pahala. Agar kita termotivasi untuk beramal. Kalau hal itu terlarang. Beramal karena ingin pahala, ingin surga, karena takut neraka, itu diiming-imingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apabila kita termotivasi beramal karena ingin masuk surga, ingin pahala, ingin rahmat ya, dan karena ingin dibebaskan dari api neraka, itu benar. Tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Karena apa? Karena definisi ikhlas, jangan dibatasi ikhlas itu amalan untuk mencari ridho Allah. Siapa yang mencari pahala atau mencari surga berarti tidak ikhlas. Itu kebablasan tuh orang. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Ya selain ridho Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, surga Allah, dibebaskan dari api neraka. Itu yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di tangan manusia. Ingin meraih pujian mereka, ingin dibayar oleh mereka, ingin diberikan sanjungan, diberi likes, jempol. Nah, itu yang tidak boleh. Untuk manusia berarti, berkata Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan satu amalan karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Lalu apa ikhlas? Ikhlas itu beliau menyatakan wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya baik meninggalkan amalan ataupun beramal bukan karena manusia tapi karena Allah. Maksud karena Allah adalah karena ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Surganya, selamat dari api nerakanya, rahmatnya, keridhoannya, pahalanya, maghfirahnya, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam zona keikhlasan. Apakah kita tidak terlalu matre gitu? Seolah-olah kita ini bisnis berjual beli dengan Allah. Kita katakan, iya kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Seolah-olah berdagang, kita yang menjual, Allah yang membeli. Iya. Dan itu istilah Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengistilahkan ibadah kita dengan istilah tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarah itu bisnis, perdagangan, jual beli. Hei orang-orang beriman, mau nggak aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu jual beli, satu bisnis, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka? Tu'minuna billahi ya,
wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah juga kepada Rasulnya dan kalian berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Allah sebut itu dengan sebutan tijarah. Terus Allah jelas-jelas menggambarkan dengan jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi, sampai di akhir ayat itu dikatakan fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, maka berbahagialah kalian dengan jual beli kalian yang kalian jual belikan dengan Allah. Jadi istilah bisnis, trading atau perniagaan, perdagangan tentang ibadah kita itu Allah yang mengistilahkan. Termasuk orang munafik juga jual beli dengan Allah tapi rugi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang menjual hidayah dengan kesesatan. Dan fama rabihat tijaratuhum, tijarah mereka, bisnis mereka, jual beli mereka itu tidak akan ada untungnya, rugi. Dan mereka tidak pernah petunjuk. Berdasarkan hal itulah maka sampai-sampai kadang-kadang Allah ataupun Rasulnya dalam Quran dan hadis menyebut angka ketika memberi balasan kepada manusia. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah berikan pahala 10 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, taubahnya seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari setiap batang 100 benih. Satu batang 100 benih, 7 batang 700 benih. Allah ganti lipat. Allah ganti orang yang infak di jalan Allah 700 kali lipat. Allah sebut angka. Ya memang seperti itulah penjelasan syariat. Makanya kalau ada orang yang sentimen, kamu kalau beribadah tuh kok perhitungan banget, ingin pahala dan dihapus dosa, ingin surga dan neraka. Memang begitulah yang Allah terangkan sampai Allah mengistilahkan peribadatan yang dilakukan oleh manusia, iman kepada Allah dan Rasul dan jihad itu sebagai tijarah, jual beli, ya. Dan pahalanya seringkali disebut dengan angka dan kadang-kadang tidak disebut angka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa menyebut angka, ya. Demikian Ibu dari Cibinong, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Baik, Ustaz ingin bertanya, apakah dalam sholat dibolehkan membaca surat-surat pendek yang sama di rakaat 1 dan 2? Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Tidak ada larangan membaca surat yang sama di setiap rakaat. Baik karena alasannya cuma itu-itunya yang hafal. Yang hafal cuma kulhu. Maka setiap rakaat baca kulhu seusi Fatihah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Pas pada waktu taraweh masa pandemi seperti ini, salat tarawehnya umpamanya di rumah, 11 rakaat atau mungkin saja ada di antara saudara kita yang 23 rakaat. Setiap rakaatnya kulhu terus. Boleh nggak? Boleh, sah. Sah-sah saja, ya. Baik karena memang hafalan cuma itu atau banyak hafalan tapi ingin itu juga karena alasan lain, umpamanya surat ini isinya klop dengan kondisi hati saya. Sehingga kalau saya baca dalam sholat lebih menyerap, ya. Atau ada kadang-kadang para tulabul ilm sedang menghafalkan satu surat nih.
Sudah hafal tapi belum mutqin. Belum mutqin itu belum mantap banget hafalnya. Ingin dimutkinkan, ingin dihafal, ingin dimantapkan, maka apa yang baru dia hafal dia baca dalam sholatnya, dalam sholat tahajud umpah. Rakaat pertama susi Fatihah baca surat itu, rakaat kedua juga baca surat itu biar tambah mantap. Maka tidak ada larangan tentang hal itu. Sholatnya sah insya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, seorang bertanya, Ustadz ingin bertanya, jika kita masih ada rasa khawatir dan takut atau cemas, apakah itu tandanya sholat kita juga belum benar? Atau memang karakter seseorang tersebut penakut? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Iya, kalau sudah sholat tetap cemas, takut. Tergantung apa yang dia cemaskan dan apa yang dia takutkan. Kalau cemas dan takut itu adalah takut tidak diterima amal-amalnya. Karena menyadari adanya kekurangan. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang ilmu sehingga khawatir kurang mutaba'ah. Dan itu mendorong dia nanti untuk memperbaiki di sholat yang akan datang. Tapi sholat yang barusan itu, yang sudah berlalu itu kayaknya banyak cacatnya, banyak kurangnya. Sehingga khawatir, takut tidak diterima. Apa itu bagus atau tidak? Itu bagus. Begitulah sikap para sahabat, orang-orang mukmin yang oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka itu takut. Sudah beramal, tapi kok takut? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah mereka yang sudah mencuri, sudah mabuk gitu ya, sehingga sudah beramal lalu takut kena azab? Kata Nabi SAW, laisal amru kama tadhunnin. Oh, ayat ini bukanlah seperti yang kamu duga. Tapi mereka yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang sudah melakukan maksimal ibadah yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut kalau amalan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cemas dan takutnya itu karena itu bagus. Dan itu akan mendorong dia untuk memperbaiki sholat dia di masa yang akan datang. Harus lebih bagus daripada sholat yang sebelumnya. Itu kalau takut dan cemasnya karena itu. Tapi kalau takut dan cemasnya itu karena urusan duniawi. Urusan duniawi seperti contoh, ada kasus ini. Ada satu kantor melakukan rapid test di musim pandemi atau swab. Semua kawan-kawannya sudah terbukti negatif, tinggal dia. Tapi dia selama ini sudah berupaya maksimal. Pakai masker, social distancing gitu ya, pakai hand sanitizer, pokoknya sudah maksimal. Protokol kesehatan sudah diberlakukan secara ketat. Dan tidak ada gejala apa-apa. Tapi dia cemas, aduh jangan-jangan kena. Takut, sampai stres. Dengan doa, dengan sholat, tidak hilang itu. Padahal nggak ada alasan untuk takut terkena. Karena apa? Karena data-data yang ada, tidak ada satupun yang menunjukkan dia akan kena. Pertama, lingkungannya tidak ada yang kena, semua kawan-kawannya itu umpamanya sudah terbukti negatif ya. Dia selama ini juga selalu menjaga diri dengan memakai masker selalu ya, menjauhi kerumunan, menjauhi kontak fisik gitu. Selalu cuci tangan, selalu pakai hand sanitizer. Nggak ada satupun data yang menyebabkan dia akan terkena. Tapi menunggu hasil swab itu dia cemas. Berdoa nggak menghilangkan kecemasannya ya. Sholat tidak menghilangkan kecemasannya. Karena dalam sholat juga memikirkan itu. Maka cemas seperti ini adalah cemas yang tercela, madzmum. Karena apa? Karena pertama
kecemasan, kegelisahan itu tidak hilang dengan zikir, doa, dan sholat. Menunjukkan kualitas zikirnya, doanya, dan sholatnya itu buruk. Sehingga tidak bisa merubah kondisi perasaan hatinya dan tidak bisa mengusir kecemasannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, terlalu berlebih-lebihan dalam mengkhawatirkan sesuatu tanpa alasan yang logis. Tadi data yang ada tidak ada satupun yang menyebabkan dia bisa terkena virus. Kawan-kawannya semuanya negatif, tinggal dia yang terakhir. Tapi stresnya bukan main. Setelah sholat juga tambah stres. Karena dalam sholatnya bukan khusyuk tapi memikirkan hasil swab tadi. Maka ini tercela. Sholatnya pasti kurang. Kurang khusyuk, kurang mutaba'ah, mungkin kurang ikhlas. Yang terutama sikap pasrahnya, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla yang minim. Kalau kita sudah maksimal berupaya, ya, semua upaya lahir batin, upaya hissi ataupun syar'i sudah kita lakukan, sudah hasil tawakal. Tenangkan diri kita, insya Allah nggak ada apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon, silakan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak dengan Ustadz, siapa, dari mana? dengan hamba Allah di Papua. Silakan. Mau bertanya, tadi bilang masalah baca Subhanallah Rabbil Azim 10 kali di waktu ruku dan Subhanallah Rabbil A'la 10 kali di waktu sujud. Itu Pak Ustadz, tolong sebutkan lagi dalilnya ya Pak Ustadz. Sama bisa tidak? Saya ini kan kurang begitu menghafal menghitung begitu. Bisa tidak saya mensyariatkan hitung pakai jari saya, tapi dalam keadaan ruku begitu. Saya mensyariatkan dalam hati saya saja begitu Pak Ustadz. Soalnya saya suka lupa begitu menghitungnya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Iya. Ustadz, silakan. Hamba Allah di Papua, barakallahu fiik. Ya, adapun dalil yang saya bacakan tadi, hadisnya diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menukil hadis dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim. Dari Sa'id bin Jubair, dia mendengar bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, "Ma sholaitu wara'a ahadin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata." Kata Anas, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding pemuda ini. Pemuda ini artinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka kata Sa'id bin Zubair, aku menelaah sholat Umar bin Abdul Aziz, maka aku hitung beliau, ini perkiraan beliau, ya. Beliau membaca tasbih kira-kira 10 kali. Baik dalam ruku ataupun di dalam sujudnya. Ya. 10 ini tidak mesti 10, tidak harus pas 10. Kurang sedikit, lebih itu dibolehkan. Hanya diperkirakan saja, ya. Demikian juga sahabat lain seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Aku mengikuti sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kira-kira aku hitung Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasbih 10 kali. Ini hanya sekedar perkiraan. Tidak berarti harus pas, harus dihitung gitu ya. Kalau nggak 10 kayaknya kurang afdal. Pokoknya semantap mungkin bertasbih. Boleh kurang dari 10 kali, boleh lebih dari 10 kali. Yang wajibnya, yang menjadi fardunya adalah sekali. Nah, selebihnya sunnah, sampai 3 kalinya sunnah. Lebih dari 3 kali lebih bagus. Lebih dari 10 kali lebih bagus. Sehingga kita tidak harus repot-repot dengan menghitung bilangan dengan jari. Umpamanya ketika ruku, satu tasbih kita gerakan satu jari kelingking umpamanya. Subhanallah jari kelingking. Subhana rabbil azim pertama jari kelingking. Subhana rabbil azim yang kedua jari manis. Subhana rabbil azim yang ketiga jari tengah. Yang keempat jari telunjuk. Yang kelima jempol. Yang keenam jempol kiri. Tidak harus begitu. Ya, berapa kali pun lebih banyak lebih bagus.
Tidak harus pas 10 kali, sehingga kita tidak harus direpotkan dengan cara menghitung jumlah tasbih tersebut. Ya, demikian Ibu di Papua, ya cukup ya untuk sore hari ini sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.